Nah, nanti akan kita bahas di sesi diskusi. Jadi untuk semua peserta dipersilahkan untuk bertanya secara langsung atau melalui chat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon masukannya atau menambahkan, banyak senior-senior kami, ada Pak Warsono juga, Mas Warsono di PLN itu. Mari, Pak Puji Untoro, kami persilakan. Pak Puji Untoro senior saya nih, alhamdulillah, sebagai ilmuwan juga researcher. Assalamualaikum Pak Asin. Wah, ini kita jumpa lagi nih. Bahasanya apa? Energi terbarukan ini memang jadi hal yang buat kita kekuatan yang luar biasa mestinya kalau kita concern betul menuju ke sana. Tadi kaitannya dengan biomass tadi menarik sekali, kalau pembangkit-pembangkit kita ini mulai comfort dengan biomasa karena ada tanaman-tanaman kita itu yang sangat spesifik dan itu juga rakus pada elemen-elemen logam tertentu. Nah, ini hal yang menarik apabila kita bisa mempetakan bahwa sumber-sumber biomasa yang digunakan di pembangkit itu pada daerah mana itu bisa kandungan elemen-elemen logam yang terserap di dalam tanaman tersebut yang digunakan untuk pembangkit itu bisa kita olah kembali nanti kalau sudah jadi abu. Nah, ini kan menjadi nilai tambahnya double. Energinya kita ambil, tetapi sisanya pun itu masih bisa kita manfaatkan karena bisa kita ekstrak kembali untuk elemen-elemen tertentu. Dan ke depan itu misalkan logam tanah jarang itu tidak perlu banyak-banyak dipakai di industri, tetapi nilainya itu sangat nilai tambahnya itu sangat luar biasa. Sehingga kalau kita di Indonesia ini mestinya teman-teman di IPB sana itu mestinya sangat concern betul kita. Mana sih? Sekarang kita sudah pakai biomasa di power plant kita. Ya sudah kita petakan semua. Kita punya road map atau mapping di Indonesia ini di daerah mana, tanaman apa, dia mempunyai sifat phytomining gitu ya. Jadi artinya kita bisa memperoleh elemen-elemen yang berharga, tetapi juga energinya kita manfaatkan. Nah, ini saya pikir ini juga akan menjadi sinergi yang luar biasa kalau kita bisa memberdayakan semuanya, karena kalau sudah mulai tanaman ini masyarakat semuanya akan bisa terkait terkait sinergi dengan sangat bagus. Ya, ini mohon nanti mungkin perlu juga ditambah untuk biomass ini menjadi concern kita untuk supaya memang kekuatan Indonesia ini kalau itu kan tongkat jadi tanaman itu kita bisa memanfaatkannya semuanya untuk kesejahteraan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas langsung atau nunggu dulu? Iya. langsung dijawab. Terima kasih Pak Puji. Di sini juga ada Mas Lamando, itu santri Budi Mulya angkatan saya yang kerja di ini sektor kehutanan ya, ada di mana ya, Kalimantan ya Mas ya. Jadi memang benar Pak bahwa ekosistem yang sedang kita galakkan adalah bagaimana hutan tanaman energi itu bisa menciptakan energi baru yang memang akan bisa membuat dunia itu tergantung sama kita. Karena emang pembangkit di Jerman sekarang kan dihidupkan lagi sama Inggris yang batu bara itu kan, daripada rakyatnya kesulitan gitu, karena udah nggak dapat gas dengan harga yang proper dan memang ini masalah politik, geopolitik. Nah coba kalau sekarang ini kayu kita siap gitu ya, oh itu sudah pasti laku keras gitu ya, karena memang kenyataannya sekarang ini kami di asosiasi, saya sebagai penasihatnya MEBI kan Pak ya, masyarakat energi baru.
Pak, itu permintaannya ke luar negeri sangat besar, Pak. Sudah banyak MEPI itu diminta untuk memberikan pasokan ke negara-negara lain. Tetapi kembali ini kan bagaimana ekosistem ini atau masyarakat bisa terpanggil gitu ya, untuk bisa tongkat itu menjadi tanaman. Di sini kan ada kaliandra, bambu, kemudian juga lamtorokong, itu ada tanaman-tanaman energi yang sangat bagus gitu ya. Kebetulan di Indonesia Power juga di PLN sudah banyak menanam, tapi ini kan panennya bentar lagi. Yang sudah mulai diam-diam sekarang sudah jadi eksportir. Nah, bagaimana nih pesantren dan desa gitu ya, Pak Jokowi itu kan membangun dari desa ini. Bisa kita galakkan, diberdayakan untuk secara masif bisa memproduksi bahan bakar baru ini yang ramah lingkungan, mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi sekaligus membantu pemerintah untuk menaikkan EBT secara mudah dan murah karena menggunakan pembangkit existing. Membuat PLTA itu 5 tahun harus kadang-kadang menggusur rakyat kan. Tapi ya dengan tanaman hutan energi dan co-firing namanya, tidak perlu matikan PLTU batubara, tetapi cukup mengganti bahan bakar batubara menjadi amonia, hidrogen, dan biomasa. Terima kasih Pak Puji, ternyata dari abunya, abu batubara, itu sebenarnya banyak mineral-mineral. Sekarang di Lapindo aja baru geger itu, ternyata ada tanah jarangnya di situ kan. Nah Pak Puji mengatakan, di tanaman tertentu itu rakus dengan logam. Ketika nanti jadi abu ini kan juga menjadi sumber pendapatan bagi kita. Nah tentu saja nanti tim riset lah ya yang dibicarakan tidak di sini. Secara fikihnya saya percaya apa yang disinyalemen Al-Quran dan Sunnah itu betul-betul emang harus kita jalankan. Kalau tidak bencana, kekurangan, perang, penyakit, dan kekurangan energi. Tanpa energi saya kira nggak ada kehidupan. Demikian Pak, nanti kita sambung di darat. Kebetulan beliau juga di MEPI juga Pak tadi yang bertanya, senior saya ini. Pak Puji, makasih Pak. Terima kasih kepada Pak Puji dan Ustaz Asin yang telah menguraikan terkait sumber energi dan hilirisasinya tadi. Mungkin ada penanya lain yang ingin menambahkan, bertanya, ataupun lainnya, baik itu di segi teknisnya maupun kebijakannya atau apa dari perspektif lain. Telah hadir. Oh ini kepada Pak Mandau. Ini juragan biomasnya Mas Mando ini Pak. Oh, juragan biogas. Monggo Pak Mandau di on-kan kameranya dan kami persilakan. Terima kasih ya. Jadi gini Mas Asin. Jadi sangat menarik tadi uraian tentang peta jalan EBT tadi ya, yang tertangkap sama saya itu sesuatu yang sangat menggairahkan lah gitu, dan kayaknya bisa dilaksanakan. Nah, cuman masalah adalah, tadi kan dibilang dulu sudah dicanangkan Soekarno sekian puluh tahun yang lalu, kemudian disalib oleh Korsel, disalib oleh Uni Emirat Arab dan sebagainya. Itu kan karena sebenarnya potensinya ada, cuman kemauan politiknya itu yang saya kira mungkin perlu dipertanyakan lagi gitu. Jadi kalau saya boleh tanya ini dari peta jalan yang tadi dari 2020 sampai 2030 ya, itu seberapa besar itu komitmen pemerintah dalam mau menerapkan apa yang direncanakan itu gitu, sehingga nanti tersalip Laos, nggak tersalip oleh Vietnam lagi gitu. Korsel udah duluan di depan kan gitu kan. Mungkin itu yang mau saya pastikan ke depan. Iya, ada Mas Mando lagi. Bagaimana biomas di tempatnya jenengan Mas Mando kan? Jenengan di sawit tuh. Benar nggak? Nggak apa pula, saya nggak kurang update nih. Nggak, kalau ada mau kita beli nih Pak Pujuntoro ya. Ini
Jadi sekarang ada 52 lokasi PLTU di seluruh Indonesia yang memang sudah diperintahkan untuk biomas. Pada tahun 2024 membutuhkan 12 juta ton biomas. Sekarang baru sekitar 2 juta ton. Jadi kekurangannya 12 juta ton ini adalah ya harus kita bekerja bareng ya. Karena kebijakannya sudah ada. Kalau nuklir itu ya yang Bung Karno tadi, ini kan masalah politik, geopolitik. Australia dan sekitarnya kan memang nggak pernah mengizinkan ya, termasuk mungkin Amerika dan lain sebagainya gitu ya. Jadi emang, tapi sekarang ini sudah banyak perusahaan Amerika yang sudah datang, karena sudah kita pilih kemungkinan yang generasi keempat. Dan memang presiden lah yang harus go nuklir gitu loh Mas Mando. Karena ini kan bapeten pengawasan kan di bawah presiden. Dan ini karena Arab Saudi sudah, kemudian Timur Tengah sudah, Pak Jokowi kan juga dekat sama UAE gitu ya, bahkan punya masjid ya yang di Solo itu ya. Ya mudah-mudahan jadi semua parlemen juga terinspirasi. Nah, di sini adanya Pak Zulkifli Halim sebagai senior untuk bisa melihat bagaimana pengaruh kebijakan yang linier dengan kekuatan resource di kita. Ya tapi belum terlambat lah, kalaupun kita nggak punya nuklir kan masih punya biomasa. Karena biomas itu menurut saya Indonesia yang punya. Sehingga tinggal bagaimana kita nggak usah bicara oligarki atau tidak lah ya, nanti malah meluas. Tapi rakyat saja lah sekarang berusaha membuat kooperasi pesantren gitu ya. Kemudian datanglah ke PLN, datanglah ke pembangkit-pembangkit menawarkan gitu ya. Ya sekarang ini kita lagi butuh berapa tadi? Hanya butuhnya sekitar 12 juta nanti, sekarang sudah lumayan lah, 2 juta kan besar ya. 3 tahun lalu baru 500 gitu ya. Terus naik 1.500.000 mudah-mudahan. Itu uang semua Pak Mando, dan ini adalah jatuhnya kepada pengusaha-pengusaha Indonesia. Karena memang mereka mengumpulkan dan kita nggak terima curian kayu dari hutan ya. Betul-betul ini juga nanti jangan kemudian pakai biomas dari kayu, hutannya gundul, ya dosa pula. Nah, ini di Indonesia ini kan kadang-kadang niat baik saja nggak cukup. Ya, harus ada regulasi law enforcement dan maturity. Tapi saya kira inilah tugas kita bersama, dan kenapa kita diskusi malam ini gitu ya. Ada masalah, tapi kita harus bisa memecahkan. Entah kapan, kalau nggak kita, adik-adik kita yang ikut di offline itu ya. Jadi yakin Pak, kita tidak terlambat, hanya memang mengakui bahwa ahlinya oke semua. Banyak ahli-ahli yang kita udah nomor 1 di dunia, tapi tinggal timingnya. Komandan perintahkan jalannya lebih cepat dari seluruh dunia yang ada. Makasih. Iya, makasih Mas. Silakan ada Bang Zul, Pak Jafnan. Ini penasihat-penasihat kita itu saya ingin kitanya. Oh, yang muncul Ustadz Jafnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayangnya dari tadi saya tidak melihat ada hubungan yang jelas antara kebutuhan energi dengan pola konsumsi de facto. Masyarakat kita sekarang menghabiskan listrik bukan untuk produksi, tapi untuk dukem. Sampai kalau di Jogja, keluar kota sedikit saja, tidak ada lampu jalan yang menyala, terutama di Sleman. Karena defisit, saya kira, saya menuduh PLN curang itu, ngambil Rp500 per kWh atau berapa itu untuk penerangan jalan, tapi tidak diberikan. Ya, dan kecelakaan lalu lintas banyak sekali di situ. Saya sendiri mengalami 1 tahun yang lalu. Tetapi bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah pola konsumsi masyarakat tidak teredukasi bahwa energi tidak lari ke sektor-sektor produktif, tapi ke sektor-sektor entertainment. Nah, di sini fikihnya juga harus masuk nih. Kalau perlu haram itu listrik untuk musik misalnya, kalau perlu,
ada fatwa seperti itu. Karena kita lagi perlu produksi gitu loh. Kok malah dipakai untuk dugem itu. Jadi ini saya belum melihat faktor perilaku masyarakat dengan energi. Padahal topik kita ini kan energy economics, ya, energy economics, tata kelola energi. Nah, ekonomik sendiri itu kan artinya akhlak, ethics. Ya. Ekonomik sendiri itu bukan sekedar ekonomi money, but it much more on ethics. Jadi perilaku masyarakat pun, ya Menteri Agama gimana ini? Peka nggak dengan masalah ini, misalnya ya. Yang kedua, topik ini pernah didiskusikan di Departemen Agama tahun 97 tanggal 29 Maret. Saya waktu itu berbicara. Saya membawakan tema fikih industrialisasi secara umum. Tapi jelas bahwa kita concern pada akhlak Islam sebagai etika industrialisasi dan dalam hal ini pengembangan energi. Ya. Jadi, tapi sampai saat ini kelihatannya Departemen Agama juga malah sudah lupa bahwa pernah ngajak ketemu sama alumni Eropa. Itu Pak Puji Untoro itu waktu itu jadi sekretaris panitianya itu. Saya baru pulang ditarik-tarik itu. Ya, Pak Puji Untoro itu kawan saya serumah waktu di Aachen dulu. Jadi kayaknya bukan law enforcement dalam menanam kayu dan sebagainya. Not only itu, but juga perilaku masyarakat. Jadi kalau mantu jangan besar-besaran lah, biar tidak menghabiskan energi. Ya, itu sendiri kan perilaku. Dan itu sebenarnya kuncinya pada manusianya, perilaku manusianya. Termasuk etik kita di dalam mengembangkan teknologi. Modular energi yang dicanangkan oleh Rusia, yang ditawarkan oleh Rusia pada tahun 98. Tahun 98, ya mungkin tahun 98, 99, itu menarik. Modular nuclear power plant, sebuah power plant kecil. Cuma bahayanya dia menggunakan plutonium ya, dan dia menggunakan jacketed fuel system ya. Jadi dengan skema itu memang barangnya bisa kecil, hanya sebesar kapal, bisa diseret kemana pulau yang membutuhkan listrik gitu ya. Tetapi manajemen limbahnya saya kira juga akan menjadi rumit ya, karena saya melihat ada satu kunci bahwa critical mass kita menjadi bangsa yang rasional itu kok justru semakin jauh. Kalau dulu mungkin critical mass itu agak banyak karena orang pintar itu masih jujur. Sekarang enggak, malah berkurang. Critical mass-nya berkurang. Jadi jarak antara factual mass dengan critical mass itu makin jauh. Ya. Maka ini yang harusnya menjadi perhatian kita. Ya. Ini lebih penting dari angka-angka yang ditampilkan tadi. Adalah ruh untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri. Jadi saya tadi terkesan bahwa pendekatan Al-Quran yang lumayan maju ya. Jadi saya ingin menambahkan bahwa kalau tadi ditakut-takuti dengan ancaman kalau enggak masuk energi terbarukan maka akan ada kenaikan begini, ada pulau tenggelam dan sebagainya. Saya tidak takut dengan musibah. Tapi yang saya takut
Kalau musibah alam itu nggak takut saya. Musibah sosial lebih mengerikan lagi. Dan Al-Quran menunjukkan kata asoba yusibu itu digunakan untuk musibah sosial maupun musibah alam. Dan kalau kita melihat tujuan Allah memberikan musibah pun ada 4 kan, bukan sekedar mengazab, bukan sekedar mengingatkan orang lupa, tapi yang pertama justru menguatkan orang mukmin. Dan yang keempat adalah perencanaan. 4 tujuan itu yang harusnya kita hayati. Dan saya yakin dengan mengapresiasi Al-Quran secara lebih lengkap, itu akan menimbulkan inspirasi baru how to make the Indonesian better, gitu kan. Itu saja komentar saya. Mohon maaf, agak lari kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz Asin di Terima tengah. kasih Ustadz Jafnan, senior saya juga nih di keilmuan dan termasuk guru besar kita. Jadi ada koreksi, ada Pak Warsono juga, sebenarnya untuk PLN ini pajak yang 5% dari PPJL yang jalan raya itu sudah 100% diserahkan ke Pemda, yang narik Pemda itu. Jadi Pemda itu kadang-kadang terima uangnya tapi listriknya nggak dinyalakan. Nah, kemudian untuk insentif industri, sebenarnya tarif untuk industri itu hanya sekitar Rp900 per kWh. Untuk rumah malah sudah yang konsumsi tadi, untuk dugem-dugem dan lain sebagainya 1.300 atau 1.200, sehingga memang PLN ini menjual untuk listrik industri itu lebih murah. Nah, cuman industri itu kan tidak hanya tergantung listrik, ya, bagaimana kebijakan, ya, termasuk tarif dan lain sebagainya, buruh itu ya. Apa masukan dari Ustadz Jafnan? Terima kasih. Inilah pekerjaan kami semua untuk bisa lebih mengkomunikasikan ini kepada publik, agar memang dia bisa tahu bahwa hidup di Gemarop Rempah Loh Jinawi, tetapi kesulitan gitu ya, karena ya tidak bersyukur, mungkin ya bukan salahnya dia, juga pimpinannya semua lah. Mudah-mudahan yang tahun berapa tadi dengan tepat, ya syukur alhamdulillah. Budi Mulya saya kira sebagai pesantren yang isinya mahasiswa UGM banyaknya dan swasta lainnya, IAIN juga bisa menjadi pusat penyadaran yang universal ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pemicu untuk kita semua. Matur nuwun, terima kasih masukannya. Pak Guzul. Baik, terima kasih banyak Ustadz Asin. Selanjutnya masih ada Ustadz Zulkifli Halim. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Dijapna itu Mas Asin itu mau protes ke Pemda penerangan jalan tadi, tapi lewat sampean. Jadi dia nggak mau langsung ke Pemda protesnya. Jadi ya, kita udah kasih uang nih. Saya kira ini menarik ya, lengkap bahwa dari paparan itu ya bagi yang muda-muda ya terus yang tua juga ya, bahwa kita wajib bersyukur betul ya bahwa negeri kita ini diberi kekayaan sumber energi yang lengkap gitu Mas ya. Semua jenis tadi itu ada. Dan ini saya ingin yang praktis-praktis dulu Mas. Kalau bisa pemahaman ini lebih diteruskan lagi ya kepada katakanlah pesantren mahasiswa gitu ya, kayak Budi Mulya ini, lembaga-lembaga kampus gitu loh. Karena saya kok melihat kepedulian mereka untuk membicarakan masalah energi ini kok agak kurang gitu loh Mas. Jadi kalau bisa ini yang di pondok ini, kalau bisa ada tindak lanjut lah ya. Ada semacam lembaga pengamat energi aja lah dulu ya, pengamat dulu untuk bicara seluk-beluknya tadi ya. Dan Mas Asin saya kira dan Pak Buji dan sebagainya itu sangat diharapkan ini sebagai mentor gitu kan, supaya yang muda-muda ini nanti lebih artikulatif lagi dalam membicarakan energi. Saya satu catatan Mas Asin bahwa mungkin pembicaraan sampean ini tadi yang sudah sangat lengkap ya,
menyeluruh itu kita lihat juga dari sisi konsistensi kebijakan. Karena kan ada kebijakan yang ditetapkan cukup berjalan gitu ya. Ya kayak saya kira sejauh di PLN itu ya berkesinambungan lah ya. Tapi kalau kita bicara di nuklir misalnya, di apa ya, di Geneva itu kan di markas nuklir internasional kan Indonesia sebagai anggota pendiri gitu kan. Dan banyak teman kita yang masih kerja di sana. Ada. Dan kalau tiba-tiba presiden sekarang atau yang akan terpilih tiba-tiba mau membangun PLTN, ya sudah nggak bisa juga kan, tenaganya kan sudah pada pensiun. Harus dididik lagi, buat fondasinya aja masih berapa tahun gitu loh. Jadi ini kan apa ya, roadmap-nya itu kan agak jangka panjang, jadi sangat diperlukan konsistensi. Undang-undangnya sudah ada, tadi disebut pengawas, badan pengawasnya Mas siapa sekarang ini? Pengawas tenaga listrik juga sudah ada. Ya, artinya. Keberanian itu loh, pengambil keputusan ya top leadernya juga memang. Padahal kalau kita melangkah ke nuklir, saya kira ya itu kan cuma hantu-hantu Chernobyl itu. Saya ingat banget itu Pak Sairul Alim cerita dulu. Itu bukan kebocoran, itu ada wong gak jelas ngotak-ngatik itu sehingga terjadi dampak gitu. Kemudian juga ini ya solar cell itu ya, fotovoltaik itu. Sisinya gini Mas, saya terus terang. Yang kedua juga perlu di sisi bahwa kebijakan itu haruslah mendayagunakan insinyur-insinyur, tenaga ahlinya Indonesia gitu loh Mas. Saya banyak membaca penelitiannya di BPPT, di LIPI, itu penelitian fotovoltaiknya itu udah tinggal dikasih anggaran gitu Mas. Ya maaf ini kalau saya bandingkan ya, jalan berapa puluh triliun buat jalan, itu kan teknologi cuma nguruk tanah sama ngaspal gitu loh. Kemudian kereta cepat ya, kalau kereta cepatnya Jakarta Surabaya lumayan gitu loh, ini kan tanggung banget gitu loh. Nah kalau dana-dana itu dibiayai untuk penelitian fotovoltaik, saya kira jadi Mas. Kan kita mataharinya kan banyak banget itu. Jadi konsistensi kebijakan dan fokus untuk menciptakan insinyur ya, teknolog dalam bidang energi nih Mas. Sekira yang ini yang perlu diinikan. Dan ya kalau batu bara kan bukan sekedar emisinya itu kan, juga proses tambangnya itu yang sama sekali tidak mengikuti good mining practices-nya itu kan. Jadi kalau toh batu bara tuh juga tidak semuanya tertuduh kan, bisa dibuat jadi gas juga kan kalau disimpan dulu. Cadangan kita kan dikit banget ya. Nah jadi saya kira memang ini yang saya juga agak heran Mas, itu apa ya, panas bumi itu loh, jadi panas dalam aja gitu. Undang-undangnya kan sudah lama banget tuh, hampir 20 tahun udah jadi panas bumi dan tidak ada. Ya saya kira kan ini harus negara memang, karena ngebor itu yang PLN punya di Lahenong ya, ini Sulawesi Utara gitu Mas. Beberapa di Kamojang ada, nah, di NTT ada banyak. Nah padahal kan ini kita kan potensinya kan besar sekali ya di Pulau Jawa dan seterusnya itu kan. Nah jadi saya kira memang ya ini paling tidak lah bagi yang muda, saya kira juga bisa memahami duduk persoalannya. Siapa tahu nanti ada yang jadi bupati, ada yang gubernur, jadi presiden gitu kan, sehingga bisa menggerakkan itu Mas. Jadi saya kira saya berharap ini terus Mas, terus dikumandangkan gitu ya, kepada terutama pada aktivis dakwah kampus gitu loh. Kemudian yang terakhir Mas, yang biomas itu tadi, yang PLN mau pakai tadi itu ya, itu saya kira perlu pembicaraan lebih lanjut itu sampean, lebih detail lagi. Dorong aja teman-teman itu yang suka ngumpul-ngumpulin itu diproses, karena itu kan jelas jadi duit itu. Nah saya kira itu perlu jadi tidak lanjut juga itu, lebih rinci lagi bagaimana prosesnya yang sudah ada sekarang, model-model yang sudah dipakai orang menghasilkan, kemudian bagaimana pasokannya ke PLN ini, karena kan di PLN banyak pintu juga kan, kalau salah masuk pintu susah juga. Jadi perlu info-info khusus itu Mas. Saya kira itu, mudah-mudahan ini, saya sangat senang kalau materi dakwah kita ini juga menyangkut hal semacam ini. Dan juga, tapi begini Mas, persoalan yang konkret 5 tahun ke depan, bagaimana ibu-ibu yang masak itu ya bisa dapat gas itu dengan mudah dan harga terjangkau. Bagaimana orang numpak motor itu, kalaupun mau hybrid itu ya, mau pakai BBM, mau pakai gas gitu, itu juga ya kalau
kalau mobil listrik mau dikembangkan, saya sangat sedih terus terang. Ada subsidi, mau disubsidi 80 juta. Ya itu kan perusahaan asing. Saya lihat sendiri Mas, 1995, itu peneliti Telemek di LIPI, kantornya itu di situ lama di Bandung itu sudah membuat mobil listrik Mas. 2012, itu 2003 udah uji coba dari Jakarta sampai Jogja, sampai Solo, sampai Surabaya pulang pergi Mas. Nah itu nggak diteruskan. Jadi ini kebijakan yang tidak konsisten. Tiba-tiba orang memiliki kebanggaan semu punya mobil listrik, tapi buatan perusahaan asing semua, apa hebatnya gitu. Sementara peneliti kita sudah bisa. Jadi saya kira itu Mas. Bagaimana ini sebagai permasalahan saja lah, nggak usah dijadikan kritik seperti Pak Dejabnan tadi, ya udahlah. Ini untuk kita pahami bersama saja, dan bagaimana ini disampaikan pada generasi muda supaya pada saatnya nanti dia bertindak langsung, apakah sebagai pengambil kebijakan, apakah sebagai operator, apakah sebagai pemain bisnis di energi ini Mas. Nah catatan terakhir Mas, itu juga sampai perlu menyoroti pemain pelaku bisnis. Karena pelaku bisnis di bidang energi ini itu juga membuat kebijakan di bidang energi itu menggok ke sana kemari gitu loh. Ya kita kata moratorium batu bara kan habis itu buka tutup gak jelas. Jadi ini perilaku pelaku bisnis di bidang energi ini juga perlu kita pelajari, dan bagaimana dia itu juga memahami gitu loh. Tujuan bersama, nggak sekedar bisnis saja gitu. Jadi matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bang Zul. Ini saya dan teman-teman tercerahkan ya. Kemarin di Bali ada yang G20 itu sudah ada tanda tangan itu untuk membuat pabrik solar panel yang besar di Indonesia, karena bahan baku yang paling baik itu pasir kuarsa yang ada di Batam ya. Saya ke sana, itu kemurniannya sudah luar biasa. Dan kebetulan memang pemerintah untuk kebijakan sekarang kan harus ada TKDN. Nah, produk dalam negerinya itu harus 45%, nanti 65%. Jadi memang mau nggak mau insinyur-insinyur yang membuat dan pabrik ada di sini. Nah kita harapkan memang dukungan seperti itu ya, termasuk juga gubernur kan, juga perguruan tinggi juga, termasuk juga departemen terkait lain, itu sudah diarahkan untuk buat ekosistemnya. Kalau motor listrik sudah praktis bikinan dalam negeri, ya yang mau disubsidi. Kita melihat di Jakarta sudah banyak lalu lalang, dan baterai itu hanya tinggal plug and play gitu di pom bensin. Sekarang Pertamina udah jualan baterai swap namanya. Nah untuk mobil memang banyak penelitian sudah berhasil, tapi kok yang masuk ini malah merek dari luar. Harapan kami mobil listrik tidak serumit mobil konvensional. Nah, membuat konversi dari mobil bensin ke listrik itu sangat gampang. Nah, mudah-mudahan gitu kan, UGM juga punya mobil listrik, UMS ya, UMS itu yang di Muhammadiyah Surakarta juga ada, hampir semua sekarang sudah produksi. Cuman ini kan ya tadi geopolitik dan hitungan-hitungan hubungan antar negara barangkali. Tapi setidaknya bahan baku baterainya itu yang paling mahal kan. Mobil listrik itu baterai ini ada di Indonesia. Nah dengan kebijakan yang sekarang, harapan kami ya kita akan produksi itu karena bahan bakunya di sini, dan ahlinya kan juga dibawa Pak Dahlan Iskan waktu itu dari Jepang ya, si Putra Petir itu sampai namanya sampai sekarang masih di Indonesia gitu, punya paten dia. Nah mudah-mudahan dengan kesadaran bersama kita gitu, makanya kita yang tadi pemain-pemain batu bara dan sebagainya kita larikan ke fikih lah Ustaz Zulkifli. Saya menyatakan ke fikih ini kan Tuhan lah yang mau begitu, harusnya tidak begitu kan gitu. Nah kemudian keterlibatan mahasiswa sebagai kelompok kritis, saya kira memang perlu berbicara untuk masa depannya. Kalau sekarang mereka malah mempersubur ya praktek-praktek yang mungkin ditinggalkan di dunia lain, ya kita akan tersisih. Tapi kalau teman-teman sudah mulai ada peminatan dan kuliah-kuliah juga sudah mulai mengarah kepada terbarukan gitu ya, termasuk digitalisasi kan, energi terbarukan itu nggak bisa lepas dari digitalisasi, karena memang mengontrol ribuan panel surya di satu kawasan dengan mudah seperti saya lihat di beberapa negara itu dilakukan dengan kompetensi yang tinggi. Nah tapi
Anehnya Bang Zul, saya ketemu di luar negeri itu orang-orang Indonesia juga yang kerja. Ya kan? Karena apa? Di sana kan dia mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, yaitu pengembangan diri. Ya, dan gaji yang tinggi. Tapi kalau mereka dipanggil, ya insya Allah untuk negara ini saya kira apa sih yang sebenarnya dipertimbangkan mereka, tinggal kondisi dan tatanan yang harapan saya lebih baik, kepemiakan, dan setidaknya mahasiswa yang nanti yang jadi pemicu ini kan para santri yang ikut offline kan para mahasiswa ini. Ya kalau nanti mengundang saya lebih spesifik, hitung-hitungan saya buka. Kemudian mau transaksi seperti apa? Misalnya, Pak, saya di Kalimantan, orang tua saya kaya punya lahan sawit, ya sudah bikin aja itu bagaimana tandan sawit kosong yang dibuang itu bisa jadi bahan bakar. Kalau cangkangnya Bang Zul, sekarang harga cangkang itu sudah sangat tinggi karena nilai kalori tinggi, dibawa ke luar negeri itu. PLN saja mungkin sudah sulit membeli cangkang sawitnya karena dia nilai kalorinya sangat tinggi. Tapi kalau tandan kosong, dahan-dahan, ranting yang ada di hutan itu atau yang diusahakan, itu memang tipikalnya sama dengan pembangkit-pembangkit yang ada di Indonesia. Jadi banyak sekali tadi yang sudah kami catat. Terima kasih sebagai junior dari Bang Zul, dari bapak-bapak pembina, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk melanjutkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur yang sesungguhnya. Matur nuwun. Tabarakallah. Ini santrinya mana nih? Tanya dong. Baik, terima kasih banyak Ustadz Hasin. Selanjutnya ada penanya atau penanggap selanjutnya yaitu Pak Ananta Heri Pranomo. Ya, pada Pak Ananta kami persilakan. Assalamualaikum. Salam. Masalah energi bukan bidang saya, Ustadz. Jadi saya tanya yang ringan-ringan saja. Tadi disampaikan kalau kebutuhan untuk PLN kita untuk substitusi batu bara itu membutuhkan sekitar 12 juta biomasa ya. Dan mungkin itu bisa diproduksi dari kaliandra ataupun bambu. Ya. Saya kira mungkin bambu kalorinya lebih tinggi, ya Pak. Iya. Karena saya lihat di kebutuhan biomes di Amerika itu dipenuhi sebuah perusahaan dari Kanada itu yang bambunya ditanam di Guyana, Prancis itu, di Guyana itu. Mungkin mereka memasok 87%-an biomes ke Amerika. Nah, padahal kita Indonesia ini kan sebenarnya ketersediaan faktor untuk biomes menikah kan masalah lahan, ya Pak. Nah, Indonesia ini kan sebenarnya ketersediaan lahan itu kan sangat besar gitu, artinya potensinya sangat besar. Nah, tapi sampai sekarang kenapa belum terwujud, padahal ini kan tinggal 2 tahun lagi nih. Nah, makanya kami ingin tahu apakah persoalannya itu di dataran masyarakat yang belum tergerak untuk ke arah situ, ataukah di bidang di dataran kebijakan gitu Pak. Dan menurut saya sebenarnya di masyarakat ini mungkin kalau tadi disebut koperasi-koperasi gitu mungkin ya bisa saja, tapi di praktek kita mungkin percepatannya agak susah. Jadi saya membayangkannya mungkin perlu sebuah industrialisasi di bidang itu. Meskipun mungkin di dalamnya ada plasma-plasma yang berbentuk koperasi, tapi ada sebuah industri besar yang bergerak ke arah situ untuk memenuhi kekurangan 12 juta ton dalam tempo 2 tahun. Sementara lahan mungkin bisa diusahakan. Ya Pak, matur nuwun Ustaz. Matur nuwun Pak Ananta. Jadi PLN itu sudah kerjasama dengan Perhutani Sangyang Seri yang padi itu ya. Oh. Jadi sekarang padinya itu yang sekam padinya sudah dibawa juga. Terus banyak perhutani sudah beralih dari tanaman yang tadi kaliandra dan lain-lain
Terus bambu setuju, bambu ini juga banyak jenis bambu yang tidak bolong itu sangat tinggi nilai kalornya, dan itu tentu sangat cocok di Indonesia. Nah, saya yakin 2 tahun waktu yang pendek, tapi tanaman seperti gamal itu ya, gamal ataupun kaliandra itu hanya 3-4 bulan, 6 bulan sudah panen, dan itu nanti dipotong, tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi. Jadi yang sudah punya sekarang jadi kaya. Nah, cuman memang Indonesia itu kan kadang-kadang kekuatan sosial media, kekuatan apa ya, ini yang belum kelihatannya apa ya, muncul gitu ya. Nah, makanya kita memanggil atau membuat koperasi-koperasi. Kebetulan di MEPI juga punya koperasi. Kalau Mas Ananta atau teman-teman punya potensi, silakan menghubungi. Kami juga siap membantu. Kalau ada lalang nganggur, menghubungi kami. Nanti cocoknya apa, terus bagaimana transaksinya, bahkan harganya berapa, itu semua ada aturan. Ada SK dari Direksi PLN, bahkan nanti dari Menteri SDM juga akan mengatur. Nah, yang menarik sampah. Sampah ini sekarang di beberapa kota sudah lebih bersih. Karena ternyata sampah itu yang dari pasar, dari rumah tangga, itu menjadi nilai kalor yang lumayan bagus. Gitu. Memang kalahlah dengan Kaliandra, tapi ini pun juga Pemda-pemda senang Pak Zulkifli. Jadi sekarang Pemda itu sama PLN sudah mengungut pajak dari pajak jalan raya langsung ke rekeningnya mereka, nggak lewat PLN. Tapi lampunya mati, ini sampahnya pun sudah dibantu. Untuk kita kelola di Cilegon itu 30 ton per hari biomas dibuat. Artinya dari 100 ton sampah jadi sepertiganya dengan proses yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau ada kota yang dekat pembangkit ingin membersihkan dengan model ini, silakan menghubungi kami. Nanti akan kita bantu tim dari PLN, termasuk juga memberikan contoh-contoh mesinnya dan semua produksi Indonesia mesin-mesinnya. Mudah-mudahan ini the people power of energy yang benar, artinya ini jalan Tuhan lah ya, untuk memenangkan rakyat. Setelah pengusaha batubara kan menikmatinya ini, teman-temannya bangsa masuk batubara semua kan. Nah sekarang giliran rakyat ya, yang akan bergerak dengan biomas. Dari padi yang sekamnya dulu dibakar, ya kan itu, apa namanya, setelah dipotong padinya itu ya, apa itu namanya ya, jerami atau apa, silakan itu jangan diapa-apakan, diolah saja. Bisa dipakai di PLTU, membantu pemerintah, membantu agama ya, untuk kita menjalankan syariat tadi, agar apa ekosistem yang diharapkan berkelanjutan bisa tercapai. Nah, Mas Ananta punya potensi yang bisa disampaikan, silakan nanti dihubungi saya. Ya, setelah ini ya. Siapa tahu ada Abdurrahman bin Auf ya. Nanti kita tindak lanjuti, Ustaz. Siap, siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ananta dan Ustaz Hasin. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Dari santri nggak ada, Mas? Belum yang ada. Masih kuliah bagaimana nih kira-kira? Perlu ditindaklanjuti seperti Bang Zul tadi apa gitu? Oke, ini ada Mas Faiz, santri Mulia yang masih aktif sekarang. Monggo, Mas Faiz. Silakan Mas Faiz. Sepertinya sedang tidak aktif, Ustaz. Oh ya, intinya kalau samina wa ta'na ya, kita kerjakan apa yang pembina-pembina tadi sampaikan. Oh ya, Ustaz. Saya sebagai santri Budi Mulia mewakili teman-teman ingin bertanya, Ustaz. Nah, terkait apa namanya penggunaan energi terbarukan yang hendaknya secara masif kita dapatkan di Indonesia, namun ada banyak tantangan. Memang transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan itu
dari aspek ekonomi, politik, dan kepentingan lainnya itu sangat masif menurut Ustaz. Kita lihat aja di Eropa itu kebijakan ini memang diterapkan secara ketat, jadi realisasinya juga sesuai dengan track gitu. Walaupun sedikit ada toleransinya itu, seperti adanya bencana alam dan lain-lain gitu, seperti wabah COVID dan lain-lain, itu mempengaruhi target Uni Eropa mencapai clean energy pada 2030 misalnya. Nah, di Indonesia itu sendiri saya belum tahu, kan Indonesia ini secara geografis ini sangat besar, Ustaz, sehingga itu sangat rentan terhadap dinamika alam, bencana, fenomena dan lain-lain itu. Nah, itu tentu akan menambah kompleksitas dalam realisasi atau penerapan energi terbarukan itu tadi. Di lain sisi, yang kedua ini, saya pernah berdiskusi sama profesor dari Prancis, Ustaz. Katanya gini, saya bertanya, Indonesia itu potensinya sangat besar. Kenapa perkembangannya tidak semasif di Eropa itu? Selain memang Indonesia mungkin tidak terlalu secepat Eropa karena mereka udah merata sistem ketenagaan listrik, sistem tenaga listriknya, yang menjadi hal yang sangat meragukan pihak investor masuk Indonesia itu kebijakan yang tidak yang sering berubah seperti yang dibilang oleh Ustadz Zulkifli Halim. Saya nggak tahu gambaran ke depannya kebijakan di Indonesia itu seperti apa. Apakah masih terombang-ambing juga dalam penerapan atau dalam merealisasikan target ini, khususnya di terbarukan. Nah, terkait yang terakhir itu terkait mobil listrik. Nah, kan mobil listrik, dan untuk saat ini Indonesia persentase sumber primer energi listriknya itu berasal dari batu bara. Nah, jika kita memasifkan penggunaan mobil listrik, nah secara tidak langsung kita telah menambah penggunaan listrik dari batu bara itu, Ustaz. Kan terjadi kontradiksi di sana. Mengapa kebijakan pembatasan batu bara aja yang dibatasi? Kenapa harus ada subsidi mobil listrik dan lain-lain itu? Saya kira itu aja, Ustaz, 3 poin itu tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah sangat lengkap dan mewakili. Eropa sendiri melihat senternya energi ke depan Indonesia karena gini, Singapura itu kan pakai gas dari Indonesia, sudah akan habis kontrak itu tahun depan, dan Singapura sekarang tidak akan ada kebijakan tidak akan memakai lagi energi fosil, satu-satunya dia akan impor dari negara tetangga kan gitu ya. Jadi kemungkinan Indonesia akan memasok listrik ke sana. Tapi saingannya Australia. Australia itu akan membangun kabel dari Australia ke Singapura dengan memakai solar panel dari sana. Nah, ini lagi dirembung lah ya, mungkin akan diblok sama Indonesia karena kan pasti lewat laut di Indonesia. Nah, sehingga pernah ada persiapan dan saya kira nanti ASEAN Grid itu akan ada di mana listrik itu seperti di Eropa kan nyambung semua negara ya. Sekarang kita masing-masing. Nah, nanti akan menjadi kekuatan bersama di Asia ini yang namanya ASEAN Grid. Dan ini berarti Indonesia akan terkoneksi dengan negara-negara lain dan menjadi senternya, harapannya kan begitu. Kenapa? Karena sumbernya tadi ada di kita. Dan mereka, harapan kita kan membeli mahal daripada yang kita punya, sambil
kita mengkritisi bahwa kenapa mobil listrik tadi ya, kita loncat dulu yang disubsidi. Ini terkait sama program 35.000 yang dicanangkan Presiden beberapa tahun lalu, periode Pak Jokowi pertama. Kan kita sudah bangun pembangkit banyak nih, tiba-tiba pandemi. Jadi sekarang di Indonesia ini ya, listrik itu banyak. Tetapi bahan bakar dari Pertamina impornya itu pakai subsidi besar. Nah dihitung, dikalkulasikan dengan menggunakan listrik yang harganya murah. Dibanding dengan BBM, pemerintah itu masih untung untuk bisa mensubsidi mobil listriknya lah gitu ya, dibanding harus mensubsidi beli bahan bakarnya. Sekarang beli bahan bakar ada aja belum tentu kan, khususnya gas. Dan PLN komitmen lah, sudah punya peta untuk menggunakan RUPTL-nya tadi kan sudah 56% kan EBT. Dan aturan, saya kira materi kami tadi disampaikan ini kan dari dunia dulu, bukan Indonesia. Jadi ada kesepakatan di Paris Agreement tahun 2015, kemudian Pak Jokowi hadir di COP di Glasgow, COP 26, dan beliau pidato bahkan akan mempercepat. Nah kemarin saya malah membaca dokumen yang terakhir, Indonesia akan lebih cepat mereduksi karbonnya. Bahkan bukan hanya 30% atau 29% pada 2030, bisa 40% dengan program yang sekarang dirancang. Ya kita harus melihat ke depan karena dunia sudah sangat menekan. Bencana itu bukan hanya di Indonesia sekarang. Bisa jadi climate change itu ada di negara maju itu sendiri. Apakah Rusia perang dengan Ukraina nggak ada kaitannya dengan climate change? Nanti akan terjawab mungkin ya. Saya kira terkait dengan kekuatan pengaruh energi dan pangan kan. Pangan ini kan tergantung sama iklim, benar nggak? Panen 2 atau 3 kali tergantung iklim nggak? Kembali ke Al-Quran, cerita zaman Nabi Yusuf dulu di zaman di Mesir dulu kan itu ada semacam perubahan-perubahan yang lagi dites lah. Ternyata kolaps juga kan di beberapa negara karena pangan itu menjadi penentu dan iklim ketersediaan energi itu juga terkait dengan ekosistem yang lain. Jadi kita positif saja karena memang sudah nggak bisa lagi bersembunyi dari kekuatan yang global masalah energi ini. Indonesia akan dikucilkan kalau memang tidak memenuhi komitmennya. Artinya dana yang 315 triliun yang di Bali itu kan dana bantuan untuk EBT. Dan itu yang pidato Presiden Amerika langsung gitu kan. Situasi perang nggak datang itu perdana Presiden Rusia, tapi bisa mengambil keputusan, bayangkan, memberi bantuan percepatan transisi energi. Dan mayoritas Muslim ini kan mesti harus bisa menjalankan. Kalau nggak bisa berarti yang salah kan Muslimnya kan gitu. Kalau teori statistik kan. Jadi yakinlah, dan ini perguruan tinggi mesti juga harus punya pusat-pusat studi kebijakan juga nih. Jadi bukan hanya para insinyur saja Bang Zul. Ini masalah sarjana ilmu politik, sarjana ilmu lingkungan, sarjana ilmu pertanian kan begitu. Yang bisa menciptakan biomas kan orang-orang pertanian. Ya dengan anehnya gini nih, tanaman-tanaman yang disebut sebagai tanaman hutan dan energi tadi, kaliandra, gamal, bambu, justru tumbuh suburnya di tanah yang gersang. Seperti korma aja nih di Arab Saudi ini. Jadi di NTT dan sebagainya yang sekarang gersang. Seperti di Madura sekarang banyak orang panen itu, justru tanaman hutan dan energi itu cocoknya di sana. Nah ini kan berarti harus ada kepemihakan gubernur, bupati, perguruan tinggi setempat masyarakat untuk menghijaukan yang gundul itu. Satu, nanti airnya akan ada, kan jadi mata air itu, tanah itu. Masyarakatnya sejahtera, energinya terbarukan. Jadi yang membuat sulit itu saya kira pikiran-pikiran kita sendiri yang memang terkooptasi oleh praktek-praktek ya barangkali ya. Yang kurang soleh di sekitar kita. Tetapi kita sebagai kekuatan perubahan, namanya perguruan tinggi sama pesantren, itu kan change agents. Ya ayo kita bikin tulisan, bikin diskusi. Saya kira yang hadir di sini nggak sampai 100, tapi malaikatnya jutaan ini. Karena yang kita bacakan ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah, termasuk juga harapan dunia lebih baik, berhenti dari perang, dan rakyat yang tertindas
Jadi dapat akses energi dan berdaya dari kekuatan ekonomi yang menyeliputi kerakyatan ini. Karena siapapun yang punya sumber energi, dia akan memiliki akses. Kalau di PLN, jual beli biomas, saya kira tidak sesulit batu bara. Kalau nggak percaya, tanya Pak Puji di NEPI kan, ada kooperasinya, nanti bisa berhubungan dengan mereka, dibantu. Ada transparan dan kita juga punya kontrak. Terakhir, kontrak Indonesia Power ini dengan Koperasi Petani di Kabupaten Serang, Banten. Jadi sekarang petani di Serang itu, di Banten sana, sudah menjadi pemasok biomas di salah satu perusahaan Indonesia Power ini. Ya terus gimana ya, Indonesia Power-nya membantu lah membuat pelatihan. Ya sekarang ini ratusan truk setiap hari ngantri masuk dari masyarakat bawah ke pembangkit-pembangkit menggantikan batu bara. Nah kalau masyarakat bisa, kenapa mahasiswa nggak yakin? Nah inilah yang menjadi bahan renungan dan mudah-mudahan bisa menjadi praktek ataupun keinginan bersama ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Terkait pertanyaannya memang detail, dijawab langsung oleh Ustadz tadi, dan tentunya ini menjadi informasi yang sangat berguna buat kita semua. Ini khusus untuk satu penanya terakhir 5 menit. Monggo jika ada yang ingin bertanya. Boleh sekali lagi? Untuk monggo dipersilakan Pak Mandor. Ya, sekali lagi nih, Mas Hasin, ini jadi kalau saya bandingkan cerita Mas Hasin ini itu dengan fakta di lapangan yang banyak distorsi gitu kan. Misalnya lah contoh terkait dengan 35.000 megawatt itu kan. Itu kan kalau saya baca-baca di media lah itu kan sekarang ini kelebihan pasok ini PLN, ya kan, kelebihan pasok yang kemudian PLN harus bayar, apa istilahnya itu, pokoknya pakai nggak pakai harus bayar gitu, sehingga kemudian diciptakanlah mobil listrik segala macam dikasih subsidi gitu. Nah ini yang kayak gini kadang-kadang menyakitkan hati gitu. Halo? Iya. Nah, ya jadi distorsi yang sering kita baca di media, kita dengar itu kayaknya kok jadi bertolak belakang dengan yang tadi kita cerita gitu kan. Kalau kita cerita tadi kan menyenangkan, nyaman gitu kan, semua kena dapat bagian gitu. Nah, ketika kita membumi, kita lihat di fakta di lapangan, ya oligarki itu lagi balik yang menikmati gitu. Kelebihan listrik yang mereka produksi harus dibeli oleh PLN, dipakai nggak dipakai gitu kan. Jadi kadang-kadang kita jadi jengkel gitu. Nah ini yang macam mana nih kita berantas yang sini dulu gitu. Ya, makasih Mas Mando bahwa memang 35.000 megawatt program yang sangat bagus, karena selama ini Indonesia kan kurang listrik dan industri nggak pernah mau datang. Nah kebetulan ini kan karena pandemi 3 tahun, tapi saya kira pertumbuhan selama pandemi ini bagus, terus industri di Indonesia jalan, ekonomi di Indonesia ini paling baik bahkan di seluruh dunia untuk kondisi sekarang. Artinya listrik ini tetap tumbuh ya. Saya kira ini blessing in disguise. Kebetulan tren gaya hidup di dunia, semua kendaraan brand itu punya mobil listrik, Mas Mando. Dan harganya itu sekarang sudah muncul yang di bawah 100 bahkan, yang selain yang wuling itu ya. Jadi kita objektif saja, kita bisa diskusi dengan topik khusus kebijakan dan leadership ya, sehingga jangan sampai seperti tadi Pak Jangan Bung Karno itu sudah tahun kapan itu punya nuklir sampai sekarang disalipin gitu ya. Nah, waktu itu kan kita sudah berhitung bahwa Indonesia ini akan maju ekonominya sekian, ya berarti 2 kali. Kalau 7% berarti listrik itu dianggapnya tambah 2%, tumbuhnya adalah 9% sampai 10%. Nah, semua
Pemasok sudah mau menunda COD-nya karena PLN juga bisnis to bisnis, dan memang sampai sekarang ini satu persatu akan masuk. Tapi saya yakin, Pak Mando, setelah ini pandemi ini berkurang, bahkan ini kalau nanti pemerintah menetapkan ini selesai, Indonesia pilihan yang sangat baik untuk investasi. Berarti butuh listrik. Tadi Pak Jangan mengatakan bikin nuklir aja sampai 10 tahun. Itu yang model nuklir yang lama, yang model ini hanya bisa 18 bulan pun jadi. Tetapi nggak usah lah kita kontra. Setidaknya listrik yang sudah ada di Indonesia, ditambah nanti EBT-nya, ini akan cukup. Jadi take or pay itu sudah diperhitungkan, dan di dalam kontrak juga sudah ada sepat tahar ataupun negosiasi. Nah, setidaknya Indonesia sudah punya syarat negara maju. Dan mobil listrik, motor listrik adalah pilihan karena sekarang yang mencemari CO2 yang paling banyak itu bukan dari pembangkit listrik, Pak Mando, tapi justru dari industri lain dan transportasi gitu loh. Nah, kalau listriknya kan kita sudah punya peta jalan. Sekarang transportasi kok nggak ada. Nah, untung saja sekarang busway itu sudah mulai bis listrik sudah banyak saya lihat. Jadi sudah menggunakan fikirnya itu kan. Nah, sekarang kalau mobil listrik sudah mulai ada, kan harganya masih agak tinggi itu kemarin. Tapi kalau itu dibuat di Indonesia, mungkin setengahnya. Sehingga ya Pertamina pun sekarang sudah berubah kan visinya. Pom bensinnya sudah dibikin solar panel dan charging tidak apa-apa. Jadi kayaknya ini perlu pembicaraan khusus, nanti mentornya ya Pak Zulkifli dan teman-teman lah ya, tentang bagaimana membuat satu prediksi ekonomi ke depan dan antisipasinya, dan sekaligus koneksinya. Agar kelebihan listrik yang disebut Pak Lamando itu menjadi benefit, menjadi competitive advantages dibandingkan kekurangan di tempat-tempat lain. Sementara gitu Mas Mando, sehingga mobil listrik kalau memang nanti ini kita sama-sama mau lihat, kalau perlu Budi Mulya segera mengkonversi salah satu mobil listriknya yang bensin itu menjadi dinamo. Nah, harusnya gitulah Bang Zul ya. Yang jadi masalah, Mas Nasin, yang jadi masalah itu pemasok mobilnya ya LBP lagi gitu loh. Nah itu kan di situ yang jadi masalah. Itulah bicara fikir. Itu kan kitabnya nanti Ahkamu Sultaniyah itu. Kita bab lain nanti Ahkamu Sultaniyah, siasah namanya pelajarannya. Tolong nanti Mas dari pesantren yang dipanggil siasah ya. Ini topiknya topik siasah nanti ya. Nah, kenapa kita sekarang menjadi kelas nomor 2 kan siasah? Itu ada fikirnya Ahkamu Sultaniyah. Hari ini nggak saya bahasnya ini kan fikir energi terbarukan. Iya. Menarik ini ada seminarnya. Ini tidak bisa berdiri sendiri materi saya dengan konsep-konsep daulah, konsep-konsep Ahkamul Sultaniyah, konsep-konsep akhlakul karimah di dalam tata kelola negara. Atau ada ahlinya kan? Gitu Mas Mando ya. Oke. Makasih. Harus offline ini, jangan online. Mas, saya mau usul ini untuk Mas moderator, Mas. Gimana, Ustaz? Kalau bisa ini dilanjutkan ya. Dilanjutkan karena kan ini sifatnya ini kan gini, kita bicara listrik dan juga bicara migas itu kan bisa tumpang tindih di teknologi transportasi. Kemudian juga ini kan ada dalam dataran kebijakan ya. Mas Lamando tadi ini saya kira mungkin banyak baca pendapatnya Rizal Ramli kali ya. Berarti 35.000 itu kebanyakan gitu ya. Tahapnya itu bisa dibagi berapa tahap gitu sehingga take or pay-nya itu dipakai nggak dipakai harus dibayar itu biar nggak kebanyakan. Tapi jadi begini segera. Ini harus kita bedakan mana kebijakan yang itu saya kira lebih banyak ditentukan oleh para menteri. Itu Menko itu negosiasinya. Sedangkan kalau kita bicara PL kan sebagai operator gitu ya. PL itu tinggal disuruh tuh tanda tangan tuh. Jadi ada pada level kebijakan besarnya energi,
ada pada operatornya di listrik, di migas dan macam-macam itu. Ini saya kira memang perlu kita dalami satu persatu saya kira. Dan ada pada dinamika pemasoknya gitu ya, pemasok bahan bakunya seperti pemasok batu bara tuh, itu memang ya itu tadi ada nama-nama yang disebut itu. Jadi ini saya kira harus dipilah-pilah saya kira ya. Ini jangan dibebankan ke Mas Asin ini karena tugas kita itu adalah sebagai operator yang harus menyediakan, sebab kalau tidak disediakan itu konsumen end user itu teriak-teriak gitu loh kekurangan listrik. Jadi nah, oleh sebab itu saya kira perlu pembahasan ini, Mas Asin perlu pembahasan lanjut ya. Dan ini saya kira Mas perlu dijadwal ya, dijadwalkan. Saya kira para alumni juga perlu diadakan pendekatan ini supaya pada turun gunung lah. Karena ini kan tema sangat penting ini menentukan masa depan bangsa ya. Pak Tendon, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sarannya Ustadz Zul. Insya Allah nanti kami diskusikan terkait tindak lanjut dari kajian atau diskusi kita malam ini. Baik, ini memasuki waktu-waktu terakhir. Sebelumnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Asin Sidki. Semoga apa yang telah disampaikan pada malam ini dan juga peserta senior, bapak-bapak budi mulia dan teman-teman semua membawa keberkahan untuk kita semua gitu. Dan tentunya membuka wawasan dan kesadaran kita semua. Saya selaku pembawa acara Sanupal Muzamil mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita tutup pengajian hari ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Foto bareng Pak Moderator, di foto bareng bisa nggak foto bareng gitu foto? Oh boleh. Foto bareng, tunggu. Ada calon menteri juga di sini tuh. Saya panggilkan operator sebentar. Tinggal di screen aja tuh. Oh bisa. Oke. Sehat Kang Japnan. Materinya juga kalau boleh di-share, nanti bisa di-share gimana caranya itu ya materi tadi itu ya. Materi saya berikan ya, nanti ya, tinggal di-share aja ya. Baik. Mari kita foto bareng. 3, 2, 1. Oke, sip. Terima kasih banyak. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Terima kasih matur nuwun masukannya.